الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الحاضرون Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia, akan tetapi Allah ta'ala membiarkan kita hidup di dunia agar beribadah kepadanya. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya dan juga mengutus rasulnya agar kita beragama, beribadah, mengikuti kitabnya dan petunjuk rasulnya. Oleh karenanya menjadi sangat penting sebelum yang lain agar kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa mencari ridha Allah adalah dengan mengikuti muhajirin dan ansar. Mencari jalan ke surga adalah dengan mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Barang siapa yang tidak mau mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya, maka jahannam tempat kembalinya. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang baginya petunjuk serta mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni jalannya para sahabat, kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan ke dalam jahannam. Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigit sunnahku itu dengan gigi gerahammu. Waspadalah kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama
karena semua bid'ah itu menyesatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Sidang salat Id rahimakumullah. Di dalam manhaj ini memberikan perhatian sangat besar, yaitu tentang akidah, tentang tauhid. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun ay liwahiduni, dan maksud beribadah adalah agar mereka mentauhidkanku. Juga Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Maka kita yang sedang berjuang perjalanan panjang menuju surga Allah hendaknya punya perhatian yang tinggi agar mendakwahkan dakwah tauhid, yakni dakwah mengajak manusia untuk hanya menuhankan Allah saja, meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah, meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, juga meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam kitabnya, yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka orang yang menempuh manhaj ini, dia harus memperingatkan apa yang namanya dukun, bahwa dukun-dukun itu adalah perbuatan syirik. Mendatangi dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Mereka juga memperingatkan dari jimat-jimat. Nabi mengatakan at-tamimatu syirkun, at-tamimatu syirkun. Bid'ah, jimat-jimat itu adalah syirik, jimat-jimat itu adalah syirik. Mereka juga memperingatkan manusia dari tatayur, yakni menganggap sial dengan sesuatu. Menganggap sial misalnya dengan menabrak kucing, menganggap sial dengan hari Sabtu. Bahkan ada orang yang menganggap sial tatkala dia mimpi sesuatu. Menjadi gundah hatinya, gelisah hatinya hanya karena mimpi. Maka seorang muslim harus jauhi itu semua. Berlindung kepada Allah, mimpi tidak ada pengaruhnya jika kita berdoa dan berlindung kepada Allah. Orang yang mengikuti manhaj ini memperingatkan dirinya dan umatnya dari kesirikan yang lainnya, seperti ilmu pelet misalnya. Maka at-tiwalatu syirkun, pelet-pelet itu syirik. Seorang muslim harus menjauhkan semua jenis kesyirikan, dan itu harus terus diingatkan. Dan seorang muslim tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita bertawakal dengan pendidikan yang telah kita tempuh. Tidak boleh bertawakal dengan harta yang kita miliki. Tidak boleh kita bertawakal dengan keris, dengan batu cincin dan lain sebagainya. Tawakal kita hanya kepada Allah Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Sidang salat Id rahimakumullah, di antara yang harus disampaikan adalah manhaj ini mengajak agar kita menjauhi bid'ah dan kembali kepada sunnah. Bid'ah adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama tanpa ada dalilnya, tanpa ada contoh sebelumnya dari Nabi dan para sahabatnya. Maka bid'ah dalam agama, Nabi telah mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Karena agama ini tidak cukup dengan niat baik, tidak cukup dengan niat ikhlas, tetapi agama ini dibangun atas niat yang baik dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harus diingatkan dalam beragama harus ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sidang salat Id rahimakumullah. Apabila kita benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar mengikuti jalan Islam yang merupakan jalan terpilih, tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan Islam, hendaknya dakwah ini juga menerapkan tentang apa yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Wa fi riwayatin liutammima makarimal akhlaq. Tidak lain aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Maka tadinya diperkirakan problem umat ini adalah karena tidak kenalnya mereka dengan la ilaha illallah. Yang menyebabkan umat ini mundur di antara sebabnya adalah karena enggak paham tauhid. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata bukan hanya tauhid yang menjadi problem di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara problem berikutnya adalah kurangnya akhlak yang mulia. Tidak adanya kebaikan di antara kita dalam mengikuti Nabi SAW dalam urusan akhlak. Akhlak yang mulia ini terkumpul dalam 3 kalimat: bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Akhlak yang baik adalah wajah berseri-seri, memberikan kebaikan dan mencegah gangguan. Jadi seorang muslim di samping akidahnya lurus, ibadahnya benar, tidak terjatuh dalam bid'ah, maka dia juga harus punya akhlak yang mulia. Bahkan orang-orang di sekitar kita, mereka tidak melihat akidah kita, mereka tidak melihat sunnah dan bid'ah yang kita jalani, tapi mereka akan melihat akhlak kita. Bagaimana kita berakhlak, itulah yang akan menjadikan keteladanan. Banyak orang tersentuh kepada dakwah ini karena akhlak para da'inya, tapi sebaliknya banyak orang yang menjauh dari dakwah ini karena mereka melihat kurangnya akhlak pada para da'inya dan pengikutnya. Maka jadilah orang-orang yang mulia akhlaknya. Di antara akhlak yang mulia setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi orang-orang yang jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Jangan menjadi orang-orang yang berkhianat. Seorang mukmin dia memiliki sifat lawan dari orang munafik. Sebab Nabi menjelaskan tentang orang munafik, tanda-tandanya apabila bicara dia dusta. Maka seorang muslim hendaknya selalu jujur dalam pembicaraannya. Apabila berjanji orang munafik ingkar, maka seorang mukmin harus menepati janjinya. Dan seorang munafik apabila mereka dipercaya khianat, maka seorang muslim harus jadi orang-orang yang amanat. Apabila kita terjatuh ke dalam ketiganya, yakni omongannya dusta, janjinya ingkar, dipercaya khianat, maka kita dituduh sebagai orang munafik. Walaupun saum, walaupun salat, walaupun zakat, walaupun ibadah haji. Tetapi kalau omongannya dusta, janjinya diingkari dan dipercaya khianat, dia munafik, maklumun nifaq. Ini yang benar-benar kemunafikannya. Maka jadilah seorang muslim yang selalu memperhatikan akhlak mulia. Di antara akhlak mulia juga berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang muslim harusnya menjadi cermin bagi tetangganya, bagi saudaranya. Berbakti kepada orang tua dengan harta, berbakti kepada orang tua dengan tenaga, berbakti kepada orang tua dengan akhlak yang mulia, sikap yang baik. Begitu juga agama ini mengajarkan agar akhlak mulia berikutnya adalah berbakti kepada suami bagi para istri. Orang-orang yang berada di bawah perlindungan suaminya, hendaknya dia berbakti kepada suaminya dengan cara menyenangkan jika dipandang, taat bila disuruh, dan selalu ada bila dicari. Tidak boleh istri-istri membangkang perintah suaminya kecuali memerintahkan untuk berbuat dosa. Begitu juga akhlak yang baik adalah seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab kepada istri-istrinya,
bersikap adil di antara mereka dan juga kepada anak-anaknya. Sebab ini juga akan menjadi cerminan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita jalani dalam kehidupan, semuanya ada malaikat yang mencatat. Mungkin kita bisa berlindung dari pandangan manusia, tetapi kita tidak bisa berlindung dari pengawasan malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Id rahimakumullah, di antara yang harus diingatkan adalah bahwa di akhir zaman ini terjadi banyak perselisihan seperti yang Nabi SAW. Maka nasihat para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, jangan kalian bergabung dengan kelompok manapun. Apabila ada kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin, tinggalkan semua kelompok. Ikuti manhaj Nabi dan para sahabatnya. Jika ada pertengkaran, permusuhan sesama kaum muslimin, yang ini muslim, yang ini muslim, mereka saling menantang, mereka saling berargumen untuk perang, maka hendaknya seorang muslim menjauh, menyingkir, pukulkan pedangmu ke batu. Dan itu akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dan telah terjadi sebagaimana yang kita baca dalam sirah para nabi dan rasul dan para sahabatnya. Terjadi itu semua. Seorang muslim menjauh, jangan ikut kelompok manapun. Sibuklah dengan beribadah kepada Allah, sibuk dengan qala Allah, sibuk dengan qala Rasul. Dan juga apabila terjadi fitnah, kita sebagai penuntut ilmu, kaum muslimin secara umum, sibuklah kita dengan belajar, kemudian mengamalkan ilmu. Jangan sibuk dengan bertanya, bagaimana si fulan, bagaimana si alan, bolehkah saya mengambil ilmu dari si fulan, dari si alan. Ini yang pertama, kata beliau, bukan ilmu. Orang yang bertanya bagaimana si fulan, bagaimana si alan, yang pertama bukan ilmu. Yang kedua akan memperkeruh suasana. Oleh karenanya teruslah kita belajar mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manusia ada yang punya 2 kesalahan, 3 kesalahan, maka tidak ada seorang pun di muka bumi yang tidak punya kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertaubat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang salat Id rahimakumullah. Kebaikan akan kita bisa raih apabila kita terus duduk di majelis ilmu, terus duduk mengaji. Tidak ada iman, tidak ada amal soleh tanpa didasari dengan ilmu. Maka syiar kita, semboyan kita, hendaknya terus belajar, kemudian beramal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.